Yuk jumpa lagi di Mekanik Bocah. Nah kali ini Mekanik Bocah kedapatan motor PCX nggak bisa starter ya, nggak bisa starter. Pas saya cek arusnya bagus semua. Saya cek soketnya sini emang agak hitam, tapi di sini belum gosong nih, masih bagus. Akhirnya saya putusin buat bongkar bagian spool. Ternyata bagian spoolnya gosong nih, gosong nih. Nah saya ini buat nyaranin buat ganti spool, jadi ragunya kenapa pas saya starter tadi di ecunya ada suara nyit ngep kayak gitu. Nah takutnya pas udah penggantian spool tetap aja nggak bisa starter juga. Karena apa? Karena ini short akibat di starter dipaksain di short, akibat spoolnya udah gosong dipaksain starter, ini udah ngesot. Ini jadi takutnya ini ikut ngesot juga. Tapi kalau orang yang mau, palingan coba ganti spool aja dulu buat langkah awal. Tapi kalau umpamanya diganti spool dia bisa starter normal, berarti ya udah ganti spool aja. Tapi umpamanya udah ganti spool tetap aja nggak bisa starter, harus nggak mau itunya juga, karena udah short. Saya pas bunyi starter itu ada suara dia nget nget ya. Kayak gitu. Ini yang bikin saya bimbang ini. Takutnya ntar tanggapan orang, kok katanya udah diganti spool tetap aja nggak bisa starter, berarti bukan spoolnya dong. Nah padahal tahu-tahu umpamanya spoolnya udah gosong kayak gini. Ini yang saya bimbang ini. Bentar saya telepon orangnya dulu, mau ngobrol dulu, saya jelasin dulu. Nah ini lanjut yang tadi ya. Nah yang PC, tapi setelah saya cek pakai motion sensor nggak ada yang short nih, yang kaki 3 nya ini yang sama kaki 2 ini. Saya menggunakan motion sensor yang mini yang kecil ini, kayak bocah ini nggak ada yang short ya. Palingan kita solusi yang pertama, kita suruh ganti spool aja dulu nih. Kelihatan ganti spoolnya. Coba hidupin press dulu. Kosong nih, ini udah hitam semua nih. Kita beli spool dulu yang baru, yang ori punya. Kita coba pasang dulu sama bersihin itu sealnya, kita ganti. Tapi kita nunggu orangnya dulu. Nah, sebelum kita penggantian seal dulu, kita bersihkan dulu ya, supaya kotoran ini nggak masuk ke dalam. Buat kalian yang punya motor NMAX, PCX, dan yang starter halus lah ya, starter halus apapun, yang starter kasar, sering-sering lah bagian spoolnya dicek, bagian sealnya dicek juga buat memastikan ada nggak kebocoran. Ini kebocoran mungkin udah lama ini bocornya ini. Oh bocor, biarpun nggak bocor kita bersihin bagian spoolnya. Kalau kayak gini siapa yang merugi? Kalian juga yang punya motor juga. Kadang kita menyarankan itu dituduh cari-cari kesalahan, padahal buat motor kalian juga. Nah ini kita bongkar proses sebenarnya seal truk as sebelah kiri ya. Bongkar, olinya udah kita keluarin. Nah kalau bautnya udah ada bongkar semua, kita menggunakan baut panjang 8 buat buka tutupnya. Masukin pakai tang. Nah kita tarik aja. Nah ini dalamannya. Dibilang
kotor wajar ya, nggak nah, nggak bergerak gitu. Jadi kita bersihin. Nah, kita lanjut buat penggantian sealnya ya. Menggunakan palu karet. Bersihkan bersih semua. Menggunakan kode KWN Vario 125 1 KZR sama ya. Kameranya menggunakan palu karet. Pastikan rata. Sini rata semua. Kita mengetuk pakai palu karet kayak memukul mantan yang masih sayang. Dek. Mantan mana? Coba sayang kan, mukul sayang gitu, pakai besi ntar mati. Nah, ini kita mengganti o-ringnya. Kalau buat ganti seal ganti aja o-ringnya, jangan dilem-lem. Murah o-ring ini cuman 10.000. Nah, kalau udah semua udah rata semua ini. Nah, udah rata, kita pasang sini. Nah, buat pemasangan jangan lupa bos nih ya. Kalau ini pintu wheelnya ini bos ini, jadi ada dua nih, atas bawah. Jangan sampai nggak pasang. Kalau nggak pasang dia ntar bocor juga, nggak center ntar dia. Pasangan, pastikan juga asnya ini udah bersih juga, asnya udah bersih, dalamnya udah bersih, ini udah bersih semua, udah kita pasang. Nah, kayak kita pemasangan adem udah kak. Lanjut kita pemasangan bautnya. Nah, yang ini ntar belakangan aja kalau udah masang sepul. Yang ini 4 biji dulu, 5 biji itu aja. Ini sekedar info ya, yang buat motor kalian yang motornya PCX, Aerox, Nmax, Lexi, apalagi itu ya, Vario yang starter halus ya. Yang starter halusnya sering-seringnya servis bagian magnetnya biar ketahuan nih bagian sepulnya ini bocor apa enggak nih. Kalau udah bocor ganti, apa enggak dibersihin aja. Ini contohnya nih, akibat terlalu lama bocor akhirnya dia ngesot. Soto itu apa? Kebakar. Ini kebakar nih, akhirnya ganti sepul. Harga sepulnya nggak murah ini, lumayan nih harga sepulnya nih, yang ori punya ini, bukan yang KW. Nah, ini kodenya nih. Minimal lah, paling lama lah tuh setahun sekali lah, nggak apa-apa setahun sekali, apa 6 bulan sekali pengecekan bagian sepul, sekalian ganti radiator, sekalian bersihin bagian magnet kayak gini nih. Lihat videonya sebelumnya yang bocor, tapi ini udah dibersihin, ini sealnya udah diganti. Nah, akibat ini doang nih, ya merembet ke sepul, gosong nih. Nah, lanjut kita penggantian sepulnya, melakukan penggantian sepul. Nah, ini sepul lamanya nih, ini sepul baru anyar. Yang bautnya, nah aku berhenti ini.
kalau baut ini pengencangannya pakai perasan ya. Saya rawan pecah ini. Nah, dah. Nah, pasang plat. Kita menggunakan kunci T, memakai kunci impact nggak masuk ya. Nah, ini dalamnya udah bersih ya, jadi tinggal bersihin yang karat bagian luar menggunakan gerenda dan sekat kawat. Nah, ini maknya udah kita bersihin, pakai kawat, lalu kita semprot pakai clear ya, enggak karatan. Nah, kebetulan saya masih ada sisa clear, ini sengaja saya stop kalau umpamanya ada kerjaan kayak gini. Nah, clear bertujuan supaya magnetnya enggak karatan. Kita tunggu sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Nah, ini magnetnya udah kita bersihin, udah kita kasih clear juga, lanjut pemasangan. Ini nah, tapi pastikan dulu sih bersih ya, jangan ada pasir sini. Kalau ada pasir dia bunyi ntar pas starter sek 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 kayak gitu dia. Nah, pastikan sepi magnetnya pas. Nah, masuk. Nah, kita pengencangan menggunakan impact ya. Pertama kita pakai impact kecil aja dulu biar kerasa. Impact kecil dulu. Udah jalan lagi, baru kita pakai impact gede. Nah, ini susunan kabelnya, bagian spoolnya. Nah, ini soket CKP ya. Kalau siapa tahu ada yang mau ganti soket CKP, nggak tahu soket di mana, ya soketnya ada di sini. Nah, terus kita lanjut buat pencolokan atau pengetesan spoolnya ini gimana nih, buat ngetes ECU-nya nyaman nggak. Nah, kita pasang nih soketnya. Kok nggak bunyi ketik ya? Kan sampai benar masuk ya, supaya nggak kendor. Kita ambil paku karet. Nah, kita pakai pukul aja pak paku karet gitu kita ya. Nah, supaya tahu benar masuknya. Masuk soketnya.
Yuk kita tes bareng-bareng. Iya. Nah, kita coba starter. Bismillah. Wah, kameramen kontakin. Nah, motor udah bisa starter ya. Nah, ada kita tes sekali lagi nih. Ini indikator kuning nyala akibat sensor CKP-nya dicopot tadi, entah diri saja hilang ini. Nah, tinggal perapian, telepon orangnya. Nah, buat pelajaran di video kali ini, nah buat kalian pengguna motor PCX, jangan lupa ya spoolnya ini dicek atau diservis ya supaya awet. Sensor CKP-nya awet, spoolnya awet, supaya bisa bersihin bagian magnet juga gitu. Dan alhamdulillah ECU-nya aman, ini nggak jebol. Saya tadi udah ngeri ECU-nya jebol, saya pas starter tadi pertama belum ganti spool dia ada kayak suara gitu, kayak suara shoot nget kayak gitu. Tapi nggak saya paksain, akhirnya saya buat putusin bukan spool langsung. Ya spoolnya lumayan, ini ECU-nya lumayan harganya. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat.